Cuaca ekstrim mengakibatkan hujan es di Depok, Jawa Barat. Bukan menyegat, siapa yang menyegat? Enggak ada yang Semuanya menyegat. tadi kalian dua-dua begini ngapain? Bukannya itu. Seorang calon petahana Bupati Indramayu mengamuk ke pendukung paslon lain karena diduga melakukan pengadangan di tepi jalan. Tak terima barang dagangannya disita petugas, seorang pedagang di Kota Padang, Sumatera Barat melempar petugas dengan buah kelapa. Tembakan peringatan mengiringi penggerebekan arena sabung ayam di Pangkep, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Minggu 3 November 2024. Ya pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh pada hari Sabtu. Pedagang yang tidak mau barang dagangannya disita petugas mengamuk dan melempari petugas dengan buah kelapa. Seorang pedagang melempar petugas Satpol PP dengan buah kelapa lantaran tak terima barang dagangan yang disita petugas saat melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Kota Padang, Sabtu sore. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di kawasan itu. Petugas sudah berulang kali melakukan penertiban, namun masih ada saja PKL yang tak mematuhi aturan. Kita melakukan penertiban di sepanjang pantai Purus, yang khususnya di depan Yora, karena ini sudah berulang kali kita lakukan penertiban. Kemudian di dalam melakukan penertiban ada perlawanan oleh para PKL, namun masih bisa kita atasi. PKL yang hendak berjualan di Pantai Padang harus menggunakan gerobak dan tidak diperbolehkan membuat lapak dagangan yang dapat membuat kawasan pantai terlihat semrawut dan kotor. Tak hanya itu, pedagang juga dilarang berjualan di sepanjang trotoar yang ada di kawasan pantai. Lupa Pustriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Di informasi berikutnya, menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seorang anggota TNI luka-luka di bagian wajah. Tangani kasusnya, polisi tangkap satu orang pengeroyok, sementara beberapa orang lainnya masih dalam pengejaran. Tampak dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, sekelompok orang tiba-tiba menyerang seorang anggota TNI yang sedang minum kopi di sebuah kedai di Jalan Gandaria Tengah, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadiannya diduga berawal dari para penyerang yang berjumlah 8 orang berkendaraan motor ini tengah mencari seorang juru parkir. Tak puas dengan jawaban korban yang menyarankannya untuk bertanya ke orang lain, mereka langsung melampiaskan amarahnya kepada korban. Pada kejadian Rabu dini hari itu, pria berusia 30 tahun tersebut luka memar di bagian wajahnya dan ia pun melaporkan kasusnya ke polisi. Polisi berhasil menangkap satu orang dan 7 orang lainnya masih dalam pengejaran. Korban tidak sempat dilukai, cuman udah dikejar, kemudian korban ditolong oleh polisi presisi yang pada saat itu sedang patroli gitu, sehingga polisi tersebut bisa mengamankan satu orang tersangka yang sedang kami proses saat ini. Polisi kemudian menetapkan pria ini sebagai tersangka penyerangan terhadap korban anggota TNI usai menjalani pemeriksaan intensif. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Dua kelompok remaja saling serang di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka kerap menjadikan wilayahnya lainnya sebagai tempat atau ajang untuk tawuran hingga meresahkan masyarakat sekitar. Saling serang antar dua kelompok remaja seketika pecah di permukiman padat penduduk di kawasan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka bersenjatakan batu, kayu hingga senjata tajam. Warga kemudian berhasil membubarkan mereka.
Dengan kejadian pada Sabtu dini hari, warga resah lantaran wilayah mereka kerap dijadikan tempat ajang tawuran remaja. Warga juga khawatir jadi korban salah sasaran. Ya, terkait masalah tawuran, itu sebenarnya bukan warga kita. Cuma kebetulan dipakai ajang tempat kita nih, gitu. Iya, karena lurus. Sebagai pengurus besar bagaimana Pak? Ya kita antisipasi lah, mau nggak mau nanti malam pun kita jagalah. Guna mencegah kejadian serupa terulang, pengurus RW bersama warga akan melakukan penjagaan ketat di wilayah mereka. Dan Vita Samarta melaporkan dari Jakarta. Di peristiwa lain pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang di Jember, Jawa Timur. Cuaca ekstrim mengakibatkan hujan es di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Warga Cinangka Sawangan, Depok merekam momen langka saat butiran es jatuh dari langit di tengah hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore. Ya, udah minta air tuh. Meski berlangsung singkat, warga sempat panik karena hujan menghantam atap rumah mereka bak kerikil. Di dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, makanya saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Itu hujannya deras sama angin juga atau gimana? Iya deras, terus angin juga kenceng banget sampai gelap juga kondisi di sini. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah titik di kota Depok juga mengakibatkan pohon besar di Jalan Raya Mukhtar, Sawangan, tumbang. Fenomena hujan es juga terjadi di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Butiran es jatuh dari langit bersama hujan deras yang mengguyur wilayah itu pada Sabtu sore. Hujan deras juga membuat jalan Oto Iskandar Dinata di Kelurahan Mangli terendam banjir setinggi 40 cm. Bahkan, sejumlah pohon berukuran besar roboh menimpa atap rumah warga. Sampai ngangkat terus ngerobohin itu Mas. Hujannya deras ya Mas ya? Terus Mas. Kalau anginnya gimana Mas? Anginnya udah kayak puting beliung itu dah Mas. Udah ngangkat-ngangkat semua. Pasca kejadian, puluhan warga bergotong royong membersihkan material pohon tumbang di sekitar rumah mereka. Liputan melaporkan. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi memicu luapan air dan mengakibatkan sebuah jembatan di Kebumen, Jawa Tengah roboh. Ya, sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, hujan deras menyebabkan sejumlah permukiman tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya menyebabkan perumahan Bukit Pamulang Indah terendam banjir. Akibatnya jalan perumahan yang menjadi jalur alternatif menuju Parung, Bogor maupun Jakarta terputus. Sejumlah kendaraan yang nekat menerjang banjir mengalami mogok. Kondisi ini diperparah dengan adanya proyek perbaikan drainase yang belum juga selesai. Kita nih dengan adanya DSDA BMBK ini pembangunannya semoga satu enggak mangkrak, yang kedua pompanisasi dan betonisasi ini berjalan dengan efektif Bang. Karena sampai dari saya lahir 2002 itu sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali efektivitas. Perbatasan dengan Lepus Sanggar. Di Kebumen, Jawa Tengah, hujan deras yang turun sepanjang hari Jumat mengakibatkan sebuah jembatan di Desa Kelepus Sanggar, Kecamatan Seruweng, terputus. Jembatan sepanjang 12 meter itu roboh setelah pondasinya tergerus luapan air sungai. Warga di dua desa yang terhubung dengan jembatan tersebut terpaksa memutar melewati jalur alternatif. Ada dua jembatan yang di belakang balai desa sama di sebelah barat tempat ini ada jembatan kecil. Tapi bisa dilalui semua kendaraan Pak? Kalau yang di sebelah balai desa itu bisa mobil, kalau yang sebelah barat hanya kendaraan bermotor saja. Pasca kejadian, warga desa bersama petugas BPBD membersihkan sampah dan puing jembatan agar tidak menyumbat arus sungai. Tim Liputan melaporkan.
Masih terkait informasi dari cuaca buruk, pemirsa, hujan deras bersama angin kencang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Dahsyatnya hembusan angin membuat warga ketakutan hingga berlarian untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan dan atap rumah yang berterbangan seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Rekaman video amatir ini memperlihatkan warga ketakutan dengan dahsyatnya hembusan angin saat hujan deras melanda permukiman mereka. Di antaranya di Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain menumpangkan pepohonan, angin juga merusak puluhan rumah warga dan sarana umum lainnya. BPBD mencatat sedikitnya 30 rumah warga rusak. Yang terdeteksi saat ini hanya baru 30 unit rumah warga di Desa Kuripan. Ini akan bertambah ini ya? Ya, kemungkinan sekali akan bertambah karena saat ini kita berkoordinasi sama pihak desa untuk menyisir untuk melakukan pendataan. Angin kencang juga melanda wilayah lainnya di NTB. Pepohonan bertumbangan dan puluhan rumah warga di 5 desa di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, porak-poranda. Bahkan seorang warga jalani perawatan di rumah sakit lantaran luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh. Di Julat itu ada 6 rumah. Terus di Puyung ada 4 yang laporan, yang rumah. Belum yang di Lendang Ape, ada di Lendang Ape. Dan di beberapa tempat, ini yang terdampak yang langsung ditimpa rumah. Belum kita bisa hitung dia di mana sekarang. Rumahnya habis, semua habis. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, angin kencang melanda sejumlah desa di Kecamatan Cikesal. Selain meruntuhkan pepohonan, angin juga merusak atap puluhan rumah warga hingga diantaranya ada yang ambruk. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di sejumlah daerah juga mengakibatkan pohon tumbang. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pohon tumbang menimpa rumah dan mobil, sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, selain menimpa rumah, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik. Tumbang karena angin kencang. Pohon tumbang menimpa bagian rumah warga di Desa Pleret, Kabupaten Bantul saat wilayah ini dilanda hujan deras disertai angin kencang pada hari Sabtu. Kencangnya hembusan angin bahkan menyebabkan pohon tumbang di beberapa wilayah. Tak hanya menimpa rumah, pohon tumbang juga menimpa kabel udara hingga memutus aliran listrik. Setelah hujan reda, petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang. Di Sukabumi, selain menimpa rumah, pohon tumbang akibat angin kencang juga menimpa mobil pada hari Sabtu. Petugas langsung mengevakuasi pohon tumbang. BPBD Sukabumi mencatat ada 13 kecamatan yang dilanda angin kencang. Yang terparah, bencana angin kencang terjadi di Kecamatan Parakan Salak, Cidahu, Cibadak, dan Caringin. Sementara ini, petugas BPBD masih melakukan asesmen terhadap sejumlah kerusakan serta adanya korban dalam peristiwa ini. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di Tol Cikampek Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur yang mendapatkan laporan langsung berusaha memadamkan api yang menghanguskan sebuah mobil di Tol Cikampek Cawang, Jakarta Timur. 7 personel dengan 2 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas Tol Cikampek dari Cawang menuju ke arah Bekasi ditutup. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kendalanya akses jalannya. Untuk mengarah ke sini kita harus putar balik dan sulit karena harus mundur dulu, berbalik. Untuk kecepatan mobil juga di tol kan. Untuk dugaan sementara kenapa ada bang penyebabnya? Biasanya sih dari kelistrikan. Karena mobilnya cukup tua ini. Biasanya dari kelistrikannya udah lama ya. Ya, pemirsa, si jago merah melalap 4 kios pedagang di Pasar Randu Gunting, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sementara di Jakarta Barat, sebuah gudang material bahan bangunan di kawasan Kedoya ludes dilalap api. Udang. Iya. Kobaran api disertai asap hitam mengepul dari sebuah gudang material bahan bangunan yang terbakar di Jalan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Banyaknya material yang mudah terbakar seperti busa dan karet membuat kebakaran yang terjadi pada Sabtu sore itu sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Ya, apakah mungkin dari puntung rokok apa dari bawah sih datangnya, bukan dari tabung listrik? Iya bukan, lah dari bawah. Kalau api terlihat awal mulanya kita menurut dari yang punya di sini ada di bagian bawah sini, tapi kalau begitu kita sampai sih sebenarnya sudah asapnya sudah membumbung tinggi. Di Kota Tegal, Jawa Tengah, amukan si jago merah melalap 4 kios pedagang di Pasar Randu Gunting Sabtu malam. Api yang cepat membesar membuat penghuni pasar tidak bisa menyelamatkan barang dagangan mereka. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Pak Imon, karena di sini kebakaran langsung lari ke sini, Mas. Yang agak parah memang kios nomor dagang ini, sudah nomor 1. Iya. Berapa kios, Pak Kadis? Ini sementara baru 4, Mas. Mudah-mudahan 4 saja lah. Iya, mudah-mudahan ini. Terus api ini berasal dari mana? Belum tahu, Mas. Dicari semua teman-teman tadi. Ada korban? Insya Allah tidak ada, Mas. Petugas yang menerjunkan 3 unit mobil damkar berhasil memadamkan api dalam tempo 1 jam. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri menggencarkan pencocokan data melalui tes DNA terhadap 11 kantong jenazah dan 1 kotak yang berisi potongan tubuh korban kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk memastikan penyebab peristiwa yang menewaskan 9 orang itu, petugas gabungan lakukan pendinginan dan penyelidikan di TKP. Keluar. Kebakaran hebat yang melanda pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat masih dalam penanganan petugas gabungan berupa pendinginan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab peristiwa tersebut. Kejadian yang menewaskan 9 karyawan dan beberapa orang lainnya luka serius juga menyebabkan duka mendalam yang masih menyelimuti keluarga korban. Seperti di rumah duka Jatmiko di kawasan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore, isak tangis keluarga dan kerabat pecah. Warga terus berdatangan untuk berbela-sungkawa dan berdoa bersama. Keluarga kaget dengan kematian tragis korban, menyusul adanya keluhan korban yang kelelahan dan ingin meliburkan diri. Istri libur tuh ya? Iya, kan sudah capek banget ya. Makanya kan ntar Sabtu apa Minggu mau jemput anaknya yang di sekarang. Anaknya yang bontot udah kangen sama neneknya. Itu udah berapa lama berarti Pak kerja di pabrik itu? Kenapa? Kerja di pabrik itu udah berapa lama? Hampir 2 tahun. Sementara tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri masih mengidentifikasi 9 jenazah korban yang meninggal dunia akibat kebakaran pabrik di Medan Satria, Kota Bekasi. Tim DVI melakukan serangkaian pencocokan data postmortem dan antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bagi keluarga, kerabat, rekan korban yang masih ingin menambahkan informasi data orang hilang yang sudah diberikan sebelumnya oleh keluarga korban, dihimbau untuk melapor ke posko pos antemortem DVI di Rumah Sakit Polri. Sebelumnya 9 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka bakar dalam kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat. Penyebab pasti kejadian berujung maut tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan terjadi setelah sebuah mobil yang melaju tak terkendali menabrak sejumlah pemotor dan pembatas jalur Transjakarta. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ratu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu malam. Kedua korban tewas setelah sepeda motornya ditabrak mobil dari arah belakang hingga masuk ke kolong mobil dan terseret ratusan meter. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai perempuan parubaya itu melaju tak terkendali dari arah Grogol menuju Tambora dan menabrak 3 pemotor. Saat di lokasi kejadian, mobil menabrak sepeda motor korban hingga membuat pasutri itu meninggal dunia. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak pembatas jalur Transjakarta. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut.
bawa mobil ini sendiri atau gimana, Bang? Ya 3 orang yang bawa mobilnya ibu-ibu, terus yang anaknya sebelah kiri, samping supir sama belakang juga 1, jadi total 3. Itu penyebabnya apa dia bisa ngebut gitu? Alasannya sih kata anaknya ibunya sakit. Cuman saya bilang kalau memang sakit kenapa dipaksa untuk membawa mobil? Polisi dari Satlantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Selama proses evakuasi jasad kedua korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan, membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan cukup panjang. Guna kepentingan visum, kedua jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudi mobil diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Tembakan peringatan mengiringi penggerebekan arena sabung ayam di Pangkep, Sulawesi Selatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Dan saya Dani Maulana. Pemirsa, tembakan peringatan mengiringi penggerebekan arena sabung ayam di Pangkep, Sulawesi Selatan. Puluhan penjudi pun kocar-kacir dan melarikan diri ke dalam hutan. Tembakan peringatan berulang kali ini menyertai pembubaran dan penggerebekan arena sabung ayam di area persawahan kering di kawasan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Sabtu sore. Para penjudi langsung berhamburan dan lari tunggang langgang untuk menghindari kejaran polisi. Mereka kemudian kabur ke dalam hutan. Polisi menangkap 2 orang berikut barang buktinya di tempat kejadian. Memang di situ kami melakukan tembakan ke arah udara sehingga mereka terhambur, lari. Dan kami berhasil mengamankan yang 2 orang itu. Yang ditemukan di TKP itu apa-apa saja, Pak? Jadi tadi seperti yang kami katakan, yang ditemukan di TKP itu pelaku yang 2 orang yang sempat ditangkap, motor, kendaraan, terus ayam, dan badik. Untuk mencegah perjudian serupa, petugas juga membongkar dan memusnahkan arena sabung ayam yang terbuat dari bambu dan jaring. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil membongkar sindikat perjudian daring atau judi online yang dikendalikan warga negara Tiongkok. Jaringan perjudian ini berhasil merekrut pemain lewat promosi di media sosial. Petugas menghadirkan 3 dari 7 tersangka operator sebuah situs judi online di gedung Bareskrim Polri. Salah satu tersangka merupakan warga negara Tiongkok yang berperan merawat server situs judi di negaranya. Polisi juga menyita uang tunai sebanyak 70 miliar rupiah, 2 kendaraan roda 4, dan sejumlah dokumen. Di Indonesia, sindikat judi online mampu menjaring 85.000 pemain karena gencar berpromosi di media sosial. Situs 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82/78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial. Polisi masih memeriksa sejumlah orang menyusul adanya dugaan promosi judi daring dalam joget satbor yang menghebohkan masyarakat Sukabumi, Jawa Barat dan Jagadmaya. Dengan adanya penyelidikan dari kepolisian, warga memilih berhenti berjoget dan berdiam di rumah hingga Kampung Live sepi dari aktivitas. Kampung Live Sabdor, Kebun Manggis di Desa Bojong Kembar, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sepi dari joget Sabdor. Warga memilih berhenti berjoget dan berdiam di rumah menyusul adanya pemeriksaan polisi terhadap sejumlah orang, termasuk Gunawan, sang pencetus joget Sabdor. Polisi menyelidiki kasus dugaan promosi situs judi daring secara live di akun media sosial Sabdor.
Berapa orang Pak yang diamankan polisi Pak dari? Kalau tidak salah 3 orang Pak. Menurut pandangan Pak Kades nih, Sadbor ini seperti apa sih Pak orangnya? Sosok Sadbor, sosok Sadbor secara sepengetahuan saya ya Pak, Sadbor itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Sebelumnya warga beramai-ramai dan memenuhi area kebun manggis di Bojongkembar, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka tidak berkebun atau bercocok tanam, tapi warga joget sabdor lantaran penghasilannya menggiurkan ketimbang mereka menggarap sawah atau kebunnya. Warga sanggup berjoget sabdor yang menghebohkan jagat maya ini selama 7 jam demi meraup penghasilan tinggi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, sindikat spesialis pembobol minimarket yang beraksi di Sukabumi, Jawa Barat dibekuk polisi. 4 dari 5 tersangka merupakan residivis. 2 perampok yang masuk sebuah minimarket di Sukabumi setelah membobol atap langsung mengambil uang tunai dan sejumlah barang berharga. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil meringkus 5 anggota sindikat perampok tersebut. 4 dari 5 tersangka merupakan residivis. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan bungkus rokok berbagai merek dan 1 unit mobil dan beberapa alat yang digunakan untuk membongkar minimarket. Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, para pelaku diduga telah melakukan aksinya di wilayah lain. Di antaranya di Bogor 2 TKP, di Banten 2 TKP, di Depok 1 TKP, Tangerang 2 TKP, dan di Karawang 1 TKP. Jadi secara keseluruhan ada 15 TKP. Dari pengungkapan ini, kami telah mengamankan 5 terduga. Dari kasus pencurian motor, sepeda motor karyawan perusahaan pencetakan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digondol maling di siang bolong. Pencuri berhasil membawa kabur kendaraan dengan cara mematahkan kunci stang. Kamera CCTV merekam saat pencuri beraksi di sebuah kios percetakan di kawasan Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terduga pencuri mengenakan sweater putih, tampak mengamati situasi sambil pura-pura duduk di depan ruko. Saat situasi dirasa aman, ia merapat ke motor incaran dan mematahkan kunci stang menggunakan kunci letter T. Dalam sekejap, sepeda motor pun berhasil digondol. Sekitar jam 1-an lebih saya komaan. Begitu saya balik, yang punya kendaraan menanyakan kendaraan saya mana Pak, saya mau makan, jam istirahat itu pada jam 3 sore. Saya bilang tunggu sabar, coba dilihat CCTV di kamera. Ternyata kemudian memang motor tersebut telah hilang, diambil oleh pencuri. Aksi pencurian yang terjadi pada Kamis siang itu telah dilaporkan pemilik kendaraan ke pihak berwajib. Dari Wibowo melaporkan dari Jakarta. Hendak mengambil ponsel yang sudah dibeli seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, justru disiram air keras oleh penjualnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar di bagian wajah. Ahmad Nabawi, warga lorong prajurit Nangyu, seberang Ulu 1 Palembang, melaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya. Pria berusia 40 tahun ini menderita luka bakar di bagian wajah karena disiram air keras oleh pria berinisial AK. Peristiwa bermula saat korban mendatangi rumah terduga pelaku untuk mengambil ponsel yang dijual AK. Alih-alih mendapatkan ponsel yang sudah dia bayar lunas, korban justru terlibat cekcok dan mendapatkan siraman air keras. Siapa yang nyiram? Gara-gara apa, Pak? Gara-gara HP. Ngapa, Pak? HP, Pak? Tunggu, Pak. Sudah, aku beli HP. Terus? Duit udah dikasih. Terus? HP tidak ada kembali. Oh, terus langsung disiram pakai juga parah? Iya. Apa alasannya, Pak? HP-nya dikasih, Pak? Tidak tahu, Pak. Tempo besok-besok, Pak. Kami telah melakukan penerimaan atas pengaduan seorang masyarakat yang mengalami melepuh akibat disiram air keras. Nanti mungkin subinya akan kita cek di Satreskrim, motifnya apa, pelakunya siapa. Mungkin sebentar ini satu misi akan kita dalami siapa.
Seorang pria di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam pada hari Sabtu. Ya, pemirsa, warga ini menduga pelaku pembunuhan adalah anak korban. Warga Kelurahan Antirogo, Jember digegerkan dengan tewasnya Tali di sisi tempat tidurnya dengan kondisi bersimbah darah Sabtu malam. Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi jasad pria 55 tahun itu ke RSUD Dr. Subandi, Jember. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang istri yang langsung melaporkannya ke polisi. Warga menduga korban dibunuh anaknya. Selain menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi turut mengamankan terduga pelaku. Cek darah di beberapa tempat, terus korban juga ada darah yang ditemukan. Tapi untuk sejauh ini masih dalam proses karena pemeriksaan juga saksi masih kita lakukan. Info pelaku anak kandung masih dalam lidik, masih berproses ya. Hasil penyelidikan awal, polisi memastikan penyebab tewasnya korban murni akibat tindak kekerasan. Petugas masih mendalami motif dari pembunuhan tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke peristiwa lain, sesosok jasad pria ditemukan penuh luka di bantaran Sungai Ngotok di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Diduga pria itu menjadi korban pembunuhan. Warga Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur gempar setelah mengetahui adanya jasad pria di semak-semak Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu siang. Kondisi jasad mengenaskan, pada tubuhnya ditemukan sejumlah luka tusuk senjata tajam. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi jasad ke kamar jenazah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk diotopsi. Kita lakukan otopsi dalam di rumah sakit Polda. Masih koordinasi sama kepala rumah sakit. Kalau memang di sini bisa, nanti tetap di sini. Kalau memang nggak bisa, nanti kita kirim ke Polda. Keberadaan jasad pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak mencari ikan di sungai. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Satpol PP Kota Mojokerto. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, polisi masih melakukan penyelidikan, namun dugaan sementara pria tanpa identitas itu merupakan korban pembunuhan. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Di informasi lain, terjatuh saat melintasi pematang sawah seorang pencari rumput Kabupaten Bandul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tewas setelah terluka senjata tajam yang dibawanya. Warga Cangkring Kapanewon, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi lokasi ditemukannya jasad pencari rumput di area persawahan Sabtu sore. Polisi dari Polres Bantul kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad pria bernama Maryanto tersebut. Diduga korban tewas kehabisan darah akibat sabetan senjata tajam yang dibawanya setelah terjatuh di pematang sawah. Teman-teman dari atau saudara kita dari Delingo itu biasa pulang dari kerja, terus mampir cari rumput. Nah, kalau dilihat situasinya, kelihatannya dia ngangkat rumput, sudah selesai, perjalanan lewat pematang sawah, terpleset. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara jasad korban telah diserahkan kepada keluarga. Gandung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, jasad Sinta Handiana, wanita yang tewas tanpa kepala di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dimakamkan pihak keluarga. Sebelumnya pihak rumah sakit Polri Kramat Jati menyerahkan jenazah korban ke pihak keluarga pada Sabtu sore. Setelah 4 hari berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jasad Sinta Handiana, wanita berusia 40 tahun yang ditemukan termutilasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, diserahkan kepada pihak keluarga pada Sabtu sore. Raut sedih tampak dari wajah kedua adik korban yang tewas mengenaskan. Pihak keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal dan mempercayakan proses hukum kepada petugas kepolisian. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kasubdi, Bapak Kasat, Kanit 2, Jatan Ras, terutama Bapak Jeklin, Cooper yang pimpin langsung.
saya mengapresiasi sekali. Gitu Pak. Untuk hukumannya kami serahkan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian saya yakin sekali pasti dia akan memberikan. Diiringi rintik hujan usai disalatkan, jenazah Sinta Handiana dimakamkan di tempat pemakaman umum Mede, Kampung Babakan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Keluarga tidak berhenti meratapi kepergian almarhumah dan tidak menyangka kematiannya dengan cara yang tragis. Perkara yang menewaskan korban menemui titik terang setelah petugas dari Subdit Jatanras Ditres Krimum Polda Metro Jaya meringkus seorang lelaki bernama Fauzan Fahmi di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Selasa. Pelaku diduga berada di balik kematian korban. Dari pemeriksaan terungkap tersangka rupanya teman dekat korban. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai tukang jagal hewan dan wanita 40 tahun itu dibunuh dengan sebilah pisau. Temuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru sempat gegerkan warga di Muara Baru pada hari Selasa. Kepala perempuan malang itu ditemukan terbungkus karung putih dan dibuang di parit di antara tembok jalan dan dinding rumah warga. Jaraknya sekira 600 meter dari temuan jasad. Pemirsa, seorang calon bupati sekaligus petahana Indramayu mengamuk ke pendukung paslon lain karena diduga melakukan pengadangan di tepi jalan. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Bukan menyegat, siapa yang menyegat? Enggak ada yang menyegat. Semuanya tadi kalian dua-dua begini ngapain? Bukannya itu, nanti saya terangkan. Ngapain? Saya tanya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Denny Maulana. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Berperan sebagai kurir narkotika, seorang pria asal Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat membawa 200 gram sabu ke Pringsewu, Lampung. Ya. Coba berdiri dulu. Pria bernama Saiful Amrizal asal desa Matang Sijo Tengoh, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu di Terminal Pringsewu, Lampung. Dari tangan pria berusia 47 tahun itu, polisi mendapatkan sabu-sabu seberat 200 gram yang dibawa dari Aceh. Penangkapan kali ini merupakan tindak lanjut dari informasi adanya jaringan asal Aceh yang akan memasok sabu-sabu di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saiful Amrizal dengan barang bukti yang didapatkan pada penguasaannya, di dalamnya disimpan dalam tas sebesar 200 gram lebih. Hingga Sabtu siang, polisi masih memburu pemilik sabu-sabu yang diduga merupakan bandar narkotika. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Asep Syaifullah melaporkan dari Kabupaten Pringsewu, Lampung. 3 pemuda yang sedang berpesta narkoba di rumah kosong di Solok, Sumatera Barat ditangkap. Sementara itu di Jakarta Barat, 6 orang diamankan saat polisi menggerebek Kampung Boncos di kawasan Palmerah. Polisi mengejar seorang pria yang hendak kabur saat penggerebekan di Kampung Boncos, kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat pagi. Meski tidak menemukan barang haram narkoba dalam penggeledahan, namun pria ini tetap diamankan. Polisi lanjut menyisir dan memeriksa satu persatu bedeng yang ada di kawasan itu yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba. Di lokasi itu, polisi menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang disembunyikan oleh para terduga pelaku di salah satu bedeng. Tuh, bener kan? Nah, BB-nya banyak nih. Tuh. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 6 orang terduga pelaku, berikut barang bukti 10 paket sabu-sabu siap edar, ganja, alat isap, serta sebilah senjata tajam. Yang dapat dihasilkan yaitu 10 paket untuk ya 10 paket sabu, terus Pak Waka pegang Pak bibinya. 1 dan plastik yang pembungkus, puluhan plastik serta bong dan pengisap. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Palmerah. Sementara di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, polisi menggerebek sebuah rumah kosong di Nagari Koto Duku Jumat pagi setelah mendapat informasi adanya pesta narkoba di rumah itu. 3 pemuda yang diduga tengah pesta narkoba ditangkap.
Hasilnya, petugas menemukan 17 paket sabu-sabu siap edar dan 2 paket ganja kering. Polisi juga menggeledah sepeda motor milik seorang terduga pelaku dan didapati alat hisap sabu-sabu dan kertas pembungkus ganja. Berikut barang bukti ketika terduga pelaku digelandang ke Mapolres Solok. Benar yang disampaikan oleh masyarakat bahwa ada 3 orang pemuda yang sedang pesta narkoba. Langsung kita amankan dan kita geledah di kantong celana yang bersangkutan. Kita temukan beberapa paket ganja dan paket sabu. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lain. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 115 di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara terbakar. Peristiwa yang terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung tersebut mengakibatkan siswa-siswi panik. Kebakaran yang terjadi setengah 10 waktu Indonesia Timur itu berlangsung cepat. Para guru dan murid yang berhasil keluar dari ruang kelas berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena di lokasi kebakaran terdapat material yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dikendalikan. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemda Halmahera Selatan tiba di lokasi kejadian. Penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan dan dugaan sementara akibat korsleting listrik. Pemirsa, hujan deras dan terjangan angin memporak-porandakan puluhan rumah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara 2 orang warga luka-luka akibat tertimpa puing bangunan yang roboh menyusul angin kencang yang melanda wilayah Klaten. Bangunan berbentuk limas di kawasan Barepan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah pada hari Sabtu roboh akibat terjangan angin. Bahkan bangunan rata dengan tanah. Peristiwa ini juga melukai 2 orang warga yang sedang berteduh. Korban dan motornya tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hujan deras disertai terjangan angin juga melanda kawasan Ciberem, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga rusak berat dan ringan. Bahkan sejumlah rumah porak-poranda akibat tertimpa pohon tumbang. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan plafon ruang kelas sebuah sekolah dasar di Cilacap ambrol. Ruang kelas pun berantakan dengan puing dan reruntuhan. Dugaan sementara plafon kemasukan air hingga ambrol akibat atap yang bocor. Seorang pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian siswa tersebut. Kamera pengawas merekam saat seorang pelajar dilarikan ke rumah sakit dari kolam renang Mangkubumi di kota Tasikmalaya Sabtu siang. Korban dievakuasi lantaran kehilangan kesadaran saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang. Namun naas, siswa berumur 11 tahun itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kondisi udah pingsan juga? Pas sadar ya? Udah pingsan ya? Udah pingsan gitu? Anak yang emang pingsan? Pingsan ya. Kirain saya kan bisa lewat atau berdarah gitu Pak. Informasinya tenggelam itu? Enggak tenggelam. Posisi anak udah di atas. Sempat ada tindakan gitu dari pihak guru mungkin? Tindakan si anak? Kalau tindakan sih dari pihak guru gak tahu sih ya. Kalau tindakan dari saya paling kayu putih doang sama ngangatin kaki. Masih sadar waktu itu? Masih ada sadar, tapi nggak sadar buka mata. Dicek nadi gitu? Dicek nadi doang. Masih gitu? Pihak kepolisian langsung menggelar penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Siapa suka di kolam renang atau meninggal tenggelam atau seperti apa sih Pak? Kami masih dalam penyelidikan. Tadi anggota kami ke TKP terus ke rumah sakit. Ya keluarga masih Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Mangkubumi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta bertemu dengan tokoh dan masyarakat dari berbagai elemen untuk menggalang suara guna memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Dalam pertemuan itu, para kandidat mengemukakan program andalannya untuk pengelolaan Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana pada hari Sabtu menghadiri rapat pimpinan wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kun menilai adanya kesamaan visi dan misi antara LDII dengan IA, antara lain mengenai nilai kebangsaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dan untuk membangun kota Jakarta menjadi kota yang global perlu kerjasama dengan LDII yang menggunakan jalur dakwah untuk memagari informasi yang beredar melalui platform digital. Di dalam infrastruktur digital, di dalam kita menyongsong menjadi kota global saat ini yang harus bisa berkompetisi dan juga memiliki konektivitas. Untuk itu tadi kita akan pagari semua informasi-informasi yang ada itu dengan akhlak, dengan adab itu saja. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Pramono Anung pada hari Sabtu menghadiri deklarasi yang digelar komunitas masyarakat Sulawesi Utara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar 5.000 orang dari berbagai kalangan dan usia hadir untuk memberikan dukungan kepada pasangan Pramono Rano. Usai deklarasi, Pramono mengungkapkan akan berlaku adil terhadap seluruh golongan, termasuk etnis dan suku yang berada di Jakarta. Dari seluruh komunitas yang ada di Jakarta, terutama di akar rumput. Saya mengucapkan terima kasih dengan The Father yang benar luar biasa, yang memberikan support dukungan juga luar biasa, dan praktis mereka benar-benar mendukung dengan hati. Di informasi berikutnya, pemirsa, calon Bupati Indramayu sekaligus petahana mengamuk ke pendukung paslon lain karena diduga melakukan pengadangan di tepi jalan ketika ia akan melintas untuk berkampanye. Sementara Cabup nomor urut 2 yang merupakan rival petahana memastikan tidak ada pengadangan oleh massa pendukungnya saat insiden yang viral itu terjadi. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu menyegat saya kayak gini? Bukan menyegat, siapa yang menyegat? Konvoi iring-iringan kendaraan calon Bupati Nina Agustina ini berhenti mendadak di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan langsung turun serta melampiaskan amarahnya ke pendukung paslon nomor urut 2. Saya minta ditangkap malam ini. Saya tungguin semuanya. Tolong semuanya yang tadi saya sini, duduk sini semuanya. Enggak, saya minta akan dilaporkan semuanya. Urusan saya dengan Luki Hakim. Video yang viral di jagat maya ini, Cabup petahana meminta aparat kepolisian menangkap warga yang dinilai mengadangnya saat akan melintas untuk berkampanye di tempat lain. Nina mengaku insiden yang terjadi Jumat kemarin bukanlah yang pertama, namun kerap terjadi, di mana pendukung paslon lain berjajar di pinggir jalan saat ia akan melintas. Karena dia dua-dua, dia ke tengah, ya kan, dua-dua gitu, otomatis saya turun, berhenti, saya turun. Ini harus kasih pelajaran. Saya pengen tahu siapa ini, benar nggak sih kayak gitu. Saya turun, saya bilang ini maksudnya apa dua-dua? Memang ada yang kampanye di sini. Oh saya bilang, saya anaknya Gai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Gai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Sementara Luki Hakim, calon Bupati nomor urut 2 yang masanya bersih tegang dengan paslon Nina Agustina memastikan tidak ada penghadangan. Warga hanya berjajar di pinggir jalan dengan mengacukan 2 jari dan menyebut namanya atas inisiatif sendiri tanpa digerakkan oleh timnya. Bahkan Luki yang merupakan mantan Wabub Nina Agustina ini menegaskan jika kendaraan petahana tersebut berhenti sendiri tanpa dirang warga. Bisa terlihat bahwa patwal polisinya kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang. Bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Terkait insiden ini, 2 paslon yang pernah bekerja sama itu masing-masing akan melakukan pelaporan. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Gedung Indonesia Arena pada hari Sabtu. Kepala Negara yang juga Ketua Dewan Pembina GSN mengungkapkan bahwa GSN telah memberikan pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak.
Gerakan Solidaritas Nasional dideklarasikan oleh mantan Ketua Tim TKN Prabowo Gibran, Roslan Roslani. Deklarasi GSN dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina GSN mengatakan relawan yang tergabung dalam TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024 tidak bubar dan terus melanjutkan perjuangan. Kepala negara juga menyatakan GSN telah bekerja dan ia terus memonitorinya. Salah satunya adalah memberikan pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah satu tahun. Betul? Pemirsa, Police Investment and Trade Agency atau Badan Investasi dan Perdagangan Polandia di Jakarta kembali menggelar Poland Festival kelima di salah satu pusat belanja di Kota Surabaya, Jawa Timur. Ragam produk dan kuliner menarik khas Polandia menyemarakan acara tersebut. Polandia atau Festival Polandia yang berlangsung di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Acara berlangsung 2 hingga 15 November 2024 dan merupakan gelaran tahunan Festival Polandia selama 5 tahun berturut-turut. Pameran menghadirkan beragam produk khas Polandia mulai dari makanan, minuman, hingga perawatan tubuh. Bahkan pengunjung dapat menikmati ragam produk makanan dan minuman hingga makanan khas Polandia secara gratis. Tidak hanya terkait produk makanan dan minuman, dalam festival kelima Polandia juga mengenalkan beberapa faktor potensial lainnya seperti game, expo, hingga bisnis matching guna membangun jaringan dan kemitraan bisnis di Indonesia. Sektor gaming yang sangat-sangat berpotensi di Indonesia dan sektor educational technology untuk supaya kita juga bisa bukan hanya menawar produk-produk dari Polandia tapi juga solusi dalam arti kerjasama di dunia ini yang lagi sedikit bergoyang-bergoyang. Produk-produk Polandia ini kan termasuk kualitas yang bagus, Pak. Dan kalau kita melihat Indonesia ini taraf hidupnya kan sudah mulai meningkat. Jadi mereka masih bisa memilih barang-barang yang lebih bagus, yang lebih sehat. Ya. Dan Polandia ini kan selalu makanannya itu selalu menuju ke yang sehat. Festival ini menarik perhatian sekitar 500.000 peserta dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu perdagangan antara Indonesia dan Polandia. Selain di Kota Pahlawan, acara serupa juga berlangsung di Bali dan Jakarta dari tanggal 2 hingga 17 November 2024. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Atap stasiun kereta api di kota Novi Sad, Serbia Utara ambruk dan menewaskan 14 orang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, sebuah gudang tabung gas LPG di Klaten, Jawa Tengah terbakar dan si jago merah juga menghanguskan sebuah mobil. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik jadi penyebab peristiwa itu. Api cepat berkobar dan melumat gudang tabung gas LPG di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah hari Minggu dini hari. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah lantaran khawatir kebakaran merembet ke rumah mereka. 1 unit mobil juga ikut hangus lantaran menjadi santapan si jago merah. Tugas kerahkan 5 armada pemadam kebakaran untuk menjinakkan api dan hubungan pendek arus listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Pemirsa, korban tewas akibat banjir bandang di Spanyol terus bertambah hingga mencapai 211 jiwa seiring proses pencarian tim SAR gabungan. Sementara itu 14 orang dilaporkan tewas menyusul ambruknya atap stasiun kereta api di Serbia Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Mancanegara.
Atap stasiun kereta api di kota Novi Sad, Serbia Utara ambruk dan menewaskan 14 orang. Runtuhnya atap sepanjang 35 meter di area pintu masuk stasiun ini terjadi pada Jumat siang waktu setempat. Tim SAR mengevakuasi para korban meninggal dunia di bawah reruntuhan beton dan besi konstruksi. Beratnya puing-puing reruntuhan membuat proses evakuasi berjalan lamban. Selain korban tewas, beberapa orang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka-luka akibat tertimpa sebagian atap yang roboh. Penyelidikan tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab ambruknya atap yang dibangun tahun 1964 itu. Sementara perjalanan kereta api ditangguhkan sementara hingga proses evakuasi korban tuntas. Korban tewas banjir bandang mematikan dalam sejarah Spanyol terus bertambah hingga mencapai 211 jiwa dan puluhan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Polisi dan tim SAR kewalahan dalam melakukan pencarian korban lantaran medan bencana yang luas dan dahsyat. Otoritas tanggap darurat Spanyol mengatakan sebagian korban tewas berada di wilayah Valencia bagian timur, sementara sebagian korban lainnya berada di daerah Castilla-La Mancha dan satu korban di Andalusia. Pemerintah Spanyol juga memperingatkan bahwa hujan lebat masih akan turun dalam beberapa hari ke depan. Dalam perkembangan yang sama, warga yang selamat bersama relawan bahu-membahu membersihkan lumpur sisa-sisa banjir bandang dan puing-puing bangunan yang hancur dihantam air. Masih banyak akses jalan tertutup oleh kendaraan dan puing-puing. Di beberapa tempat, aliran listrik dan air bersih serta jaringan telepon masih terputus. Banjir bandang mirip tsunami terjadi Rabu lalu. Terjangan banjir tak hanya menghantam permukiman penduduk dan fasilitas umum, namun juga menggulung ratusan kendaraan. Mobil-mobil berserakan bahkan ada yang bertumpuk satu sama lain. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras yang memicu meluapnya sungai Magro dan Poyo. Pemirsa, jutaan warga Amerika Serikat pada Selasa 5 November akan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk memilih presiden berikutnya. Apakah Kamala Harris dari Partai Demokrat atau Donald Trump dari Partai Republik? Ya, tercatat ada 41 juta pemilih yang baru pertama kali ikut pemilu dan belum mengetahui bagaimana caranya. Pemilih di Amerika Serikat punya beberapa cara untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Penggunaan hak pilih bisa dilakukan secara langsung pada 5 November mendatang di tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di setiap negara bagian, atau lebih awal di tempat pemungutan suara khusus, salah satunya melalui kantor pos. Sekitar 100 orang hari Jumat waktu setempat mengantri hingga pukul 4 sore di kantor pemilihan Doylestown, Philadelphia untuk menggunakan hak suaranya lewat pos. Penggunaan hak suara melalui layanan pos, setiap pemilih harus mengajukan permohonan dan memberikan alasan mengapa tidak bisa hadir langsung ke TPS pada hari H. Sementara itu sebuah simulasi digelar untuk pemilih pemula yang baru pertama kali tahun ini menggunakan hak pilihnya. Banyak di antara mereka belum tahu bagaimana cara melakukan pencoblosan. Tercatat sebanyak 41 juta pemilih pemula atau 17% dari total pemilih adalah dari kelompok Gen Z. Jumlah pemilih terdaftar tahun ini melebihi 180 juta orang. 3,5 juta diantaranya adalah warga Amerika Serikat hasil naturalisasi. Calon petahana dari Partai Demokrat Kamala Harris memiliki agenda politik yang sebagian besar ditentukan oleh perjuangan hak-hak sipil, jaring pengaman sosial, dan langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Sedangkan mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik atau Partai Konservatif memperjuangkan pajak yang lebih rendah, pengetatan imigrasi, dan aborsi. Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Pesut Etam sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 dalam laga di kandang. Tambahan 3 poin membuat Borneo FC naik ke puncak klasemen dengan mengoleksi 21 poin. Bergijo melepaskan diri. Bergijo! Borneo FC menundukkan tamunya Dewa United dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu malam. Kedua tim sama-sama mencoba tampil menekan sejak kick-off. Umpan! Bahaya sekali! Baik sekali! Outside saat ini! Shooting! Tetapi Borneo FC berhasil menunjukkan dominasi mereka atas Tangsel Warrior. Dewa United harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-29 lantaran Alexis Mesidoro mendapat kartu merah usai tak sengaja menginjak kaki Rivaldo Papahan. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada satupun gol dihasilkan dari kedua tim yang berlaga.
Meski unggul jumlah pemain, Pesut Etam baru dapat mencetak gol di menit ke-73 melalui sepakan kiri Bergunyo. Dan selesai. Hingga peluit panjang dibunyikan, Dewa United tak mampu membalas satupun gol. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Borneo FC dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini, Pesut Etam menguasai puncak klasemen BRI Liga 1 dengan 21 poin dari 10 laga. Mereka memiliki poin yang sama dengan Persebaya Surabaya di posisi kedua. Sementara itu pemirsa, Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0 dalam laga di kandang PSIS Semarang. Flavio Silva mencetak gol tunggal bagi Bajul Ijo di menit ke-45. Kali ini kita berbahaya Flavio dan gol! Laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang di pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025 Sabtu sore berakhir 1-0 untuk kemenangan Bajul Ijo. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Persebaya Surabaya tampil beringas sejak awal pertandingan. Begitu pula dengan Laskar Mahesa Jenar yang bermain solid dengan mengandalkan serangan balik. Persebaya mampu membuka keunggulan pada menit ke-45 dengan gol yang dicetak oleh Flavio Silva. Berbahaya Flavio dan gol! PSIS coba bangkit di babak kedua. Pada menit ke-51, aksi Gali Praitas di dalam kotak penalti lawan menghasilkan sepak pojok bagi Laskar Mahesa Jenar. Tapi kesempatan itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan selesai pemirsa. Skor 1-0 untuk kemenangan Persebaya Surabaya tidak berubah hingga laga usai. Hasil itu mengunggulkan Persebaya di puncak klasemen BRI Liga 1 dengan 21 poin dari 10 laga. Sementara PSIS Semarang yang menelan 4 kekalahan beruntun kini berada di posisi ke-6 dengan 7 poin. Pemirsa, Persis Solo dan PSS Sleman ingin menjauh dari zona degradasi saat bertemu di lanjutan pekan ke-10 BRI Liga 1. Ya, pemirsa, pada laga lainnya Bali United percaya diri saat menghadapi PSBS Biak di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski berstatus laga tandang, Bali United justru mendapat keuntungan saat menghadapi PSBS Biak di Stadion Iwayan Dipta Gianyar sore nanti. Selain dalam tren positif karena menang di 4 laga terakhir, Serdadu Tridatu makin nyaman bermain di kandangnya sendiri. Sementara tuan rumah PSBS Biak harus rela bermain di kandang lawan karena Stadion Papua Bangkit dan Mandala belum memenuhi persyaratan. Peluang skuad Badai Pasifik menang makin kecil lantaran moral pemain jatuh usai kalah 0-3 di pertandingan terakhir melawan Borneo FC Samarinda. Di laga lain, Persis Solo berusaha bangkit saat menjamu PSS Sleman nanti malam. Laskar Sambernyawa tidak mau mencicipi kekalahan lagi demi menjauh dari zona degradasi. Sementara sang lawan PSS Sleman akan bermain di Stadion Manahan yang menjadi kandang sementara pasukan Elang Jawa. Pelatih Mazola Junior ingin membawa anak asuhnya bangkit dari kekalahan agar mampu naik dari dasar klasemen. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebun Binatang Ancol, Jakarta Utara menghadirkan beragam satwa unik dan menggemaskan dari ujung timur hingga barat Indonesia. Ya, masyarakat bisa mengisi libur akhir pekannya di kebun binatang yang memiliki sensasi interaksi langsung dengan sejumlah satwa tersebut. Coba yang dari film animasi Sound the Ship sampai burung kakatua yang suka berkicau ini selain menggemaskan juga memanjakan mata para pengunjung yang datang bertamasya ke kebun binatang di Ancol, Jakarta Utara. 70 spesies dengan 150 ekor hewan selain memberikan hiburan menarik, para pengunjung juga dapat pengetahuan beragam satwa dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pengunjung juga bisa menjumpai binatang lainnya mulai dari reptilia atau hewan melata hingga binatang buas pemakan daging atau karnivora. Singa putih asal Afrika misalnya, pengunjung bisa langsung memberikan santapan ayam segar untuk trio singa putih ini. Iya, soalnya anak kayaknya suka sama binatang, jadi kita coba lihat tempatnya, terus lumayan oke sih. Kayaknya singa yang paling seru kalau dilihat ya, ada singa di sini. Iya.
Dengan harga tiket mulai dari Rp80.000, pengunjung bisa menikmati sensasi saat berinteraksi langsung dengan sejumlah satwa yang unik dan menggemaskan tersebut. Mikaela Winda dan Dovianda melaporkan dari Jakarta. Nah, ini juga ada referensi kegiatan di akhir pekan untuk pemirsa karena bisa berkunjung ke Festival Kuliner Nusantara yang diinisiasi sebuah minuman teh ternama. Ya, gelaran ini menghadirkan ratusan menu makanan Nusantara dengan beragam cita rasa. Puluhan maskot ulat ini memeriahkan acara Pucuk Kulineri Festival di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Yap, acara ini menghadirkan lebih dari 200 penjajah makanan yang menyajikan 500 lebih kuliner Nusantara dengan beragam cita rasa. Selain bisa menikmati ratusan menu makanan, pengunjung juga bisa mengikuti lomba makan pedas dengan level kepedasan dahsyat. Siapa yang berani coba? Ada juga nih cemilan gratis yang dibagikan di jam-jam tertentu. Sambil makan, pengunjung bisa menikmati penampilan dari penyanyi ternama macam Yura Yunita, Rosa, grup vokal Ran, hingga Malik The Essential. Ya, tentunya makanan yang viral-viral ya, makanan yang viral-viral yang selama ini ada di HP, itu ada semua di Pucuk Kuliner Festival, tapi nggak hanya itu, supaya makin seru gitu ya pengalaman kulinernya, kita juga menghadirkan ada konser gratis, konser dengan artis-artis besar seperti Kak Rosa, Yura Yunita, Ran, Malik, dan juga banyak kompetisi-kompetisi dan juga hadiah door prize yang bisa didapatkan oleh pengunjung yang hadir ke Pucuk Kuliner Festival. Pucuk Kulineri Festival digelar di Jakarta pada 2 hingga 3 November 2024 dan akan hadir juga di Kota Medan, Palembang, serta Bali. Enggar Bagus dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.